Halo semuanya, saya Raden Nadia Syahinoviani dengan NPM 20187 kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai incontram dan monopoli. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa itu incontram? Incontram adalah seperangkat peraturan perdagangan tentang pengertian syarat penyerahan barang yang mencerminkan praktek bisnis ke bisnis dalam kontrak penjualan barang. Incontram dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau ICC. Versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2011 yang disebut sebagai Incontram 2010. Incontram sering kali terjadi banyak perubahan atau revisi dengan alasan karena penyesuaian perkembangan praktek bisnis. Tujuan dari incontram yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara peserta transaksi internasional yang disebabkan oleh perbedaan dalam praktek transaksi di negara masing-masing peserta. Selain tujuan, ada pula fungsi dari incontram yang menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Ada dua kesalahpahaman tentang incontram. Yang pertama, incontram sering kali disalahartikan sebagai aplikasi dari kontrak pengangkutan dan kontrak penjualan. Kesalahan yang kedua yaitu incontram sering kali terjadi salah anggapan bahwa incontram menyediakan untuk semua kewajiban di mana pihak-pihak mungkin mengharapkan untuk memasukkannya dalam suatu kontrak penjualan. Nah, ada 3 hal mendasar yang diatur dalam incontram di mana menyangkut hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan. Di antaranya, yang pertama itu ada biaya, artinya pembagian beban biaya pengantaran barang. Yang kedua, resiko, artinya pembagian resiko antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, tanggung jawab, pembagian tanggung jawab pengurusan selama pengantaran. Nah, ada pula hal yang harus dipahami nih sebelum melakukan perdagangan. Di antaranya, yang pertama, kedua belah pihak harus sepakat dan memahami kontrak berdasarkan incontram. Yang kedua, memiliki term sesuai dan cocok untuk kedua belah pihak. Yang ketiga, mencantumkan dengan jelas lokasi, tempat, pelabuhan, atau terminal yang menjadi titik asal dan titik tujuan. Dan yang terakhir, memahami bahwa kontrak dagang adalah hal yang sangat umum. Ada 2 pengelompokan incontram berdasarkan alat transportasi umum wahana atau multimedia. Di antaranya ada X-Works, Free Carrier, Carriage P2, Carrier and Insurance P2, Deliver at Terminal, Deliver at Place, and Deliver Daily Paid. Pengelompokan incontram yang kedua berdasarkan alat transportasi air. Di antaranya ada free longside ship, free on board, coast and free to, coast insurance, and free to. Itulah sekilas pemaparan mengenai incontram. 2 hours later. 2000 anos depois. Buat teman-teman semuanya, ada yang tahu gak apa itu monopoli? Yaps, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau atas jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Di sisi lain, persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ada pula ciri-ciri dari monopoli. Yang pertama, monopoli adalah industri hanya satu perusahaan, tidak ada barang pengganti yang serupa, perusahaan lain sulit masuk dalam industri, perusahaan dipasang monopoli sebagai penentu harga, dan yang terakhir, promosi iklan pada monopoli itu kurang dibutuhkan. Berikut contoh pasar monopoli, salah satunya ada di Indonesia yang mana mayoritas berasal dari badan usaha milik negara atau BUMN. Di antaranya ada PT Perusahaan Listrik Negara atau yang kita sebut itu PLN, kemudian ada PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan yang terakhir Badan Urusan Logistik. Selain itu, monopoli mempunyai kelebihan, di antaranya sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontarkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Pada monopolis secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Kelebihan yang ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Dan kelebihan yang terakhir, perlindungan hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Tak hanya kelebihan, monopoli juga pastinya mempunyai kekurangan. Di antaranya karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisiensi. Kekurangan yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Dan kekurangan yang terakhir, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki kekurangan selain pembeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kekurangannya. Itulah pembahasan sekilas mengenai inkontram dan monopoli dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa.